Dan banyak orang mengiklankan surga. Ya, selalu kalau kemudian bicara tentang spiritualitas, tentang agama, yang ditekankan nanti kamu akan masuk surga. Kalau kamu salah masuk neraka. Tapi guna apa masuk surga tidak ada Yesus? Dan bagaimana kita sampai ke surga tanpa Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Saya mengatakan saya lebih suka masuk neraka. Tapi di situ ada Yesus. Daripada masuk surga tapi hanya ada bidadari-bidadari yang tidak diperlukan lagi di surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mengenal siapakah Yesus itu, karena dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain di dunia ini rasanya tidak sebanding. Siapapun tokoh itu. Karena apa? Karena Yesus itu berasal bukan dari dunia. Yesus berasal dari surga. Dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 23 dikatakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Maka jelaslah di sini betapa luar biasanya bahwa Yesus itu berasal dari surga. Hanya yang berasal dari surga yang bisa membawa kita kembali ke surga. Kalau kita mau mengenal kehidupan diri kita maupun orang lain, kita akan bertanya, kamu dari mana, hendak kemana, dan sedang apa kamu? Demikian kalau kita menggunakan dalil itu untuk mengenali Yesus. Yesus dari mana? Hendak kemana? Dan apa yang diperbuat di dalam dunia ini? Maka kita mengenal kehidupan Yesus secara penuh, secara lengkap. Kamu dari mana? Dari Gunung Kidul. Mau kemana? Ya kemana saja. Sedang apa? Makan gaplek. Apakah seperti itu? Gitu. Ini menjadi penting. Diri kita berasal dari mana, hendak kemana. Kalau Yesus mengatakan jalan kehidupan yang benar atau jalan kebenaran hidup. Kita mengenal siapakah Yesus itu. Yang berasal dari surga, menuju surga, dan menciptakan surga di dalam dunia. Kita mengenal bagaimana Yesus lahir, bahkan ada kitab lain yang mengatakan bahwa Yesus sudah bisa berbicara ketika masih bayi, bahkan membuat mainannya burung-burungan dari tanah liat kemudian menjadi burung beneran. Cerita lain, tetangga kita. Ada banyak mujizat di dalam hidupnya sejak dia lahir. Dan mujizat-mujizatnya sangat mengagumkan karena dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit,
membuat orang bisu berbicara, orang buta bisa melihat. Setan-setan semua tunduk dengan dia. Ini orang yang sungguh di atas segalanya. Ini orang yang bukan manusia biasa. Bahkan setelah dia mati pun dia hidup lagi, bangkit. Dan hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Dan hidup Yesus ini menjadi suatu gambaran dari diri kita semua yang percaya kepada dia. Dalam bacaan kedua sangat indah, kitab Efesus menceritakan betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kita dalam kuasa Tuhan Yesus yang bukan manusia biasa saja, dalam bahasa sekarang bukan manusia kaleng-kaleng. Dia sungguh Allah, dia sungguh manusia yang berasal dari surga. Dari surga menjadi manusia. Kalau Anda tidak bisa memahami kehebatan Yesus ini, kita tidak menemukan sesungguhnya kealahannya. Kalau kita masih membandingkan Yesus dengan para nabi yang lain, kita belum tahu, belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kalau kita masih membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran orang-orang biasa yang mempunyai kejeniusan, yang jenius, atau orang-orang yang mendapatkan pencerahan-pencerahan, kita sesungguhnya belum mengenal siapa Yesus. Tapi ketika saya merenungkan bahwa Yesus ini dari surga, dan hanya yang dari surga yang bisa membawa kita kembali ke surga. Inilah yang menjadi suatu sukacita kita, kegembiraan kita. Maka jangan bandingkan bahwa dia kok mati, dia kok manusia lahir. Itu orang-orang yang hanya mengenal casingnya. Hanya mengenal kedagingannya, keluarnya. Tapi marilah kita mengenal kuasanya. Kuasa yang juga diwariskan kepada kita. Dan dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan kuasa di surga dan di bumi. Ini semua marilah kita kenali siapa Yesus itu. Dan karena dia yang memberikan tubuh kepada kita semua, tubuhnya sendiri. Setiap kali kita makan hosti, kita makan tubuh Tuhan. Maka kita yang banyak menjadi satu tubuh. Kita semua ada dalam tubuh Kristus. Kalau kita semua adalah tubuh dan kita semua adalah anggota-anggota tubuh itu, maka Yesus adalah sebagai kepala. Bayangkan tubuhnya ada di dunia, kepalanya di surga. Jadi saya selalu mengatakan Yesus naik ke surga tapi surga turun ke dunia. Surga sudah turun di dunia karena kita semua dipersatukan oleh tubuh Tuhan. Ya, coba kita pahami, masuk akal.
Yesus sebagai kepala dan kita tubuh, kepalanya ada di surga, maka tubuhnya juga terangkat ke surga. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Maka ini luar biasa. Menjadi Katolik itu luar biasa. Karena apa? Karena surga sudah mulai di dunia ini. Karena Yesus naik ke surga, surga turun ke dunia. Doa kita, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hebat kan? Karena surga abadi, Yesus abadi, maka abadi sekarang dan selamanya. Abadi mulai dengan hari ini. Masalahnya apakah saudara menikmati surga mulai hari ini? Atau Anda masih berangan-angan nanti kalau sesudah mati saya baru masuk surga. Kemudian ada hitung-hitungan, laba rugi, amal ibadah, dan dosa ditimbang. Itu mah dagang. Tuhan tidak berdagang. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari sekarang. Kapan ketika kita sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam damai, tinggal dalam kasih, tinggal dalam pengampunannya. Ketika kita tidak sungguh tinggal di dalam tubuh Kristus, kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh Sang Kepala. Tapi kalau kita sungguh tinggal dalam Dia, dalam tubuhnya, maka kita bisa menikmati apa yang dirasakan oleh Kepala. Kepala bisa ada matanya melihat sesuatu yang indah, ada mulutnya mengecap sesuatu yang indah, ada telinganya di kepala itu, kita bisa mendengar sesuatu yang indah di kepala itu. Tubuh ikut merasakan kegembiraan telinga ketika mendengar sesuatu yang indah. Ketika mulut merasakan sesuatu yang enak, maka tubuh ikut merasakan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita sangat bahagia. Karena kita tahu pasti, Yesus yang lahir seperti itu, Yesus yang membuat mujizat dalam hidupnya seperti itu, Yesus yang bangkit dari antara orang mati seperti itu, Yesus yang naik ke surga seperti itu, dan Yesus yang akan menyertai kita. Karena Dia abadi. Dia memberikan rohnya pada kita. Penghibur pada kita. Jangan bandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh lain. Nggak sebanding. Ya, jangan bandingkan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Dia bukan nabi. Dia Allah. Ya. Apalagi jangan bandingkan dia dengan orang-orang yang jenius. Dia bukan manusia biasa. Dia berasal dari atas. Dia berasal dari surga. Namun kita akan dibawanya masuk ke surga. Karena kita dipersatukan di dalam Kristus. Maka khotbah minggu lalu saya katakan, umat yang terkasih, Anda pilih surga atau milih Yesus? Dan banyak orang mengiklankan surga. Ya, selalu kalau kemudian bicara tentang spiritualitas, tentang agama,
Yang ditekankan nanti kamu akan masuk surga, kalau kamu salah masuk neraka. Tapi guna apa masuk surga tidak ada Yesus? Dan bagaimana kita sampai ke surga tanpa Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Saya mengatakan saya lebih suka masuk neraka, tapi di situ ada Yesus. Daripada masuk surga tapi hanya ada bidadari-bidadari yang tidak diperlukan lagi di surga. Maka sungguh sangat membahagiakan mengenal, mencintai, bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh Dia berasal dari surga dan akan membawa kita dari surga. Yang lain cuma mendengar-dengar berita tentang surga atau mungkin pernah piknik sekali-sekali ke surga. Itu pun jangan-jangan kalau pas bulan promosi pikniknya jadi indah-indah gitu kan. Ini yang penting kita sadari. Dan betapa bahagia bahwa kita bersatu dengan Kristus dan surga mulai hari ini. Yang abadi bukan nanti tapi sekarang dan selamanya. Dan marilah kita bersama mensyukuri. Yesus naik ke surga, surga di bawah turun ke dunia. Bagi semua orang yang bersatu dengan Dia. Menjadi satu tubuh dengan tubuhnya. Menjadi satu darah dengan darahnya, menjadi satu dengan rohnya. Sehingga Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Ya, jangan melihat ke atas, karena Dia sudah naik. Tapi mari kita sadari hidup Tuhan yang diberikan pada kita. Kemuliaan yang diberikan kepada kita, kekuasaan yang diberikan kepada kita, yang diwariskan kepada kita. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jangan lupa Tuhan juga mewariskan kuasa kasih-Nya, kuasa pengampunannya, kuasa mukjizat-mukjizatnya. Barang siapa bersatu dengan Yesus, mintalah apa saja, maka kamu akan diberi. Mengapa kita tidak menikmati surga mulai hari ini? Silakan Anda menjawabnya sendiri. Ya, surga bukan urusan nanti. Sekarang, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Datanglah kerajaan-Mu. Mari kita berdiri menyatakan iman kita.